Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema kekuatan di hari esok. Pada waktu saya berdoa, saya mendengar lagu "Ku tahu Dia pegang hari esok, sebab Dia hidup. Ada hari esok." Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita percaya bahwa Yesus pegang di hari esok. Tuhan memberitahukan sesuatu kepada kita di tengah-tengah persoalan. Jikalau kita sedang mengalami persoalan atau masalah, percayalah bahwa Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Apa yang terjadi ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Soal hari esok itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Supaya kita tidak stres dan depresi tentang hari esok, kesusahan hari ini untuk hari ini, dan besok ada kesusahannya sendiri. Jangan khawatir, karena Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dalam kitab Injil Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bagaimana kita percaya bahwa Dia pegang hari esok? Yang pertama, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terdapat dalam kitab 2 Tawarik 26 ayat 3-5. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengejarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Uzia masih muda, sudah dipanggil Tuhan untuk memimpin umatnya. Dan orang yang mencari Tuhan itu akan diberkati Tuhan jangka panjang. Orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu selalu melakukan yang benar dan takut akan Tuhan. Kunci untuk percaya bahwa hari esok kita penuh harapan adalah kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ikutilah teladan Kristus. Terdapat dalam kitab Filipi 3 ayat 17-21 berkata, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis,
banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh Kristus yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dalam kitab Roma ayat 18 sampai 25 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kalau kita belum melihat jawaban dari Tuhan, tetap lakukan perintah Tuhan dengan tekun dan sabar. Jangan komplain dan bersungut-sungut dahulu. Cari Tuhan sampai kamu melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Cepat atau lambat, janji Tuhan ya dan amin. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Setiap hari kita pasti menghadapi masalah, tetapi jangan lari dari masalah, tetapi hadapi masalah, karena lewat masalah itu Tuhan mau bicara sesuatu.
dan tunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Intinya adalah tidak usah khawatir akan hari esok, karena Tuhan yang pegang hari esok. Dan masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus yang memegang hidup kita. Dia yang memegang hari esok. Haleluya. Amin. Dilanjutkan dengan isi saya. Rasa khawatir mematahkan semangat. Akibat dari khawatir bisa membuat kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi hari esok. Jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok bukan milik kita. Sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus menasehati kita dalam Matius 6 ayat ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tugas kita adalah hidup sebaik-baiknya hari ini. Kerjakan yang menjadi bagian kita dan tanggung jawab kita hari ini. Jangan pikirkan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tuhan memimpin kita hari demi hari, seperti doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalam Lukas 11 ayat yang ketiga berkata, "Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya." Tuhan tidak menyuruh kita meminta makanan untuk seminggu, apalagi sebulan, hanya untuk hari ini saja. Dengan kata lain, Tuhan ingin mendidik kita supaya kita bergantung kepada Tuhan setiap hari, hari lepas hari, day by day. Jangan kita khawatir, karena Tuhan yang pegang hari esok. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mendapat solusi atau pemecahannya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar jika kita hidup dalam perkenanannya. Pikiran kita tidak sanggup untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di hari esok. Yang tahu persis masa depan kita adalah Tuhan. Maka, biarkanlah hidup kita berjalan dalam kehendak Tuhan saja. Hari esok dalam genggaman tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Cara mengatasi kekhawatiran yaitu dengan berdoa. Doa adalah nafas hidup kita. Kita butuh bernapas supaya tetap hidup. Begitu juga dengan doa. Jika kita tidak bisa berdoa lagi secara rohani, itu sudah mati. Kita bisa minta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita adalah upaya untuk mengatasinya. Jangan pandang enteng dengan doa. Ketika Tuhan Yesus hidup menjadi manusia, Tuhan Yesus selalu berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar.
Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Alkitab mengatakan, pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Bahkan tengah malam pun Tuhan Yesus naik ke bukit dan berdoa. Lukas 6 ayat ke-12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Di saat yang paling genting pun, Tuhan Yesus tetap berdoa, bahkan semalam suntuk, sementara muridnya tertidur. Dengan berdoa, dan saat berdoa, kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita yang terbatas menghampiri Tuhan yang tidak terbatas. Kita menyadari kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kita. Dengan berdoa, kita ingin menyatakan bahwa tanpa Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Dengan berdoa, kita juga mengakui bahwa di luar Tuhan, kita tidak berdaya. Doa mengajarkan kita untuk berserah kepada Tuhan. Kita harus selalu datang kepada Tuhan, baik ada masalah ataupun tidak. Kita harus senantiasa berdoa, dikala senang ataupun susah. Ketika kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati membuat kita menang atas setiap masalah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan takut menghadapi hari esok. Asal kita berjalan bersama Tuhan, hari-hari kita akan dipenuhi kemenangan demi kemenangan. 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Tetaplah berdoa. Kekuatan kita di hari esok yaitu kita harus senantiasa berdoa. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Percayalah, Tuhan selalu ada untuk mendengarkan doa dan harapan kita. Kita patut meniru kehidupan Tuhan Yesus. Sewaktu Tuhan Yesus hidup menjadi manusia, Tuhan Yesus memiliki kehidupan doa yang efektif. Tuhan Yesus selalu berdoa. Oleh karena itu, kita harus berdoa senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.